Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film Reacher yang dirilis pada tahun 2022. Nah, sebelumnya pintu rumah Roscoe dirusak secara paksa oleh sekelompok pembunuh yang belum diketahui identitasnya. Dan beginilah kelanjutan dari alur cerita film Reacher. Nah oke, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian sebelum melanjutkan pembahasan film kali ini. Jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita film Reacher tahun 2022. Monggo. Situasi rumah Roscoe kini tidaklah seaman sebelumnya, dikarenakan pintu rumahnya dibobol secara paksa oleh kelompok pembunuh. I know you're scared, but I'm Scared? Kini dia sedang marah dan berjanji akan membalas dendam kepada si pembunuh itu. Tidak banyak bicara lagi, Roscoe pun menyerahkan pistol milik keluarganya yang sangat berharga kepada Jack. In the family, and I was the only family he had. Setelahnya ia pun mengemasi pakaiannya dan pergi bersama Jack. Di kamar mayat, Finley dan Jasper telah mengidentifikasi korban kedua. Korban bernama Pete Jombling dan kebetulan adalah supir untuk ekspedisi Southfried. Ia pun tidak pernah melakukan kejahatan dan hanya pernah melanggar lalu lintas saja. Namun ia dibebaskan setelah dibela oleh Zacharias Perez LPP. Itu adalah perusahaan yang cukup mewah dan sepertinya perusahaan itu bukanlah jenis perusahaan pembela supir truk. the kind of firm that defends truck drivers. Seseorang dari dinas rahasia bernama Molly Beth segera menelpon Roscoe dan ingin berbicara dengan Joe. Hanya saja itu jelas tidak akan terjadi karena kini dia telah mengetahui tentang kematian Joe. Dia tidak sadarkan diri dan mulai menangis terisak-isak. God. Akhirnya Molly menenangkan diri cukup lama untuk memberitahu Jack apa yang terjadi. Tampaknya Joe sebenarnya adalah direktur divisi investigasi. Secara khusus dia bertanggung jawab atas departemen anti pemalsuan yang sangat besar. Dan dia mengincar kasus pemalsuan internasional yang berpotensi dari Amerika Selatan. Ada alasan Joe merahasiakan kasus yang dia lakukan di Margrave. Dan dia bahkan menugaskan misi itu untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada orang lain yang tahu tentang ini kecuali Molly yang dekat dengannya. Molly setuju untuk merahasiakan semuanya sambil mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk saat ini Finley, Jack, Roscoe memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu dan merahasiakan hal tersebut selain dari mereka bertiga. Roscoe di kantor polisi. Ketika dia tiba, Tyle sudah menunggu. Dia menyerahkan daftar pria potensial untuk diperiksa. Tentu saja semua ini hanyalah bagian depan tentunya. Roscoe memainkan perannya dengan sangat baik. I'm in the process of running down stolen car reports for the whole. Sementara ini terjadi, Finley berhasil melacak alamat rumah Spivey. Ia mencoba masuk dan ingin berbicara, namun tak ada jawaban. Dan setelahnya ia menerobos masuk, namun sepertinya tidak ada orang di sana. Tempat itu sangatlah berantakan. Di dalam kamar Spivey, Finley melihat telepon pria itu di meja samping tempat tidur. Finley melihat riwayat panggilan dan banyak panggilan masuk dari Kleiner ke HP Spivey. Namun tiba-tiba polisi segera masuk dan memukuli Finley. Ia mengira Finley adalah seorang perampok. Sementara itu Jack pergi mengunjungi Zacharias Perez di kantornya untuk meminta berkas dari Pete Jombling. Jack mengancam Perez dengan kabel telepon dan Perez buru-buru mencetakkan rincian yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada Jack. Dan tidak butuh waktu lama bagi Jack untuk meminta file Pete Jombling. Thank you. Ketiganya akhirnya berkumpul kembali di sebuah restoran kecil bernama Jolens. Saat mereka duduk dan makan bersama, Jack mengkonfirmasi bahwa perusahaan pelayaran dikontrak oleh Kleiner Industry. Our dead trucker's employer, South Freight Shipping, they were contracted to Kleiner Industries. Kleiner bahkan membayar biaya hukum pengemudi truk itu. Ini juga terkait dengan ponsel Spivey yang terus menerima panggilan dari Kleiner.
Dari sini tampaknya mengisyaratkan bahwa Kleiner adalah orang yang bertanggung jawab. Jack dan Finley bergegas pergi dan mengunjungi perusahaan milik Kleiner, tapi anehnya tidak ada satupun kamera keamanan di luar gedung. Itu tentunya aneh dan seperti yang ditunjukkan di dalam, Jack memperhatikan banyak kepala rusa di dinding dan berkata bahwa ini pasti keluarga penembak jitu yang terampil. Di kantor Kleiner menjelaskan bahwa sudah kewajibannya agar mempunyai pengacara untuk memastikan para supir termasuk Pete Jombling agar tetap aman. Karena dia ingin para pengemudi truknya tetap berada di jalan dan menjaga operasional perusahaannya tetap lancar dan aman-aman saja. Kleiner mengaklaim dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi dan ia tersinggung dengan pernyataan dari Finley. Di sini Kleiner menyarankan Finley agar menghentikan investigasinya karena jejak bukti ini adalah jalan buntu dan dia harus meninggalkannya. Akan tetapi Finley menolak untuk melakukannya dan melemparkan ancaman kepada Kleiner. Finley berkata bahwa jika Kleiner terus menghalangi penyelidikannya, ia akan menghajar Kleiner sampai jantungnya berhenti berdetak. Ketika mereka kembali menuju kota, Jack mendesak Finley untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi. Lagi pula mereka tidak yakin siapa yang harus dapat dipercaya. Dan jika benar Kleiner berada di balik semua ini, ancaman Finley sebelumnya tidak akan berhasil dengan baik. Tempat Roscoe dibobol dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan melakukan hal yang sama dengan Finley. Jadi wajar saja jika Jack, Finley, dan Roscoe harus berpindah-pindah ke motel di luar kota Margrave. Sementara ini terjadi, Richard tetap berniat menemukan Spivey. Dia menyimpulkan bahwa dia adalah kunci dari semua ini. Ketika Roscoe membeli sebuah perlengkapan mandi di toko dekat pom bensin, Kaji tiba-tiba muncul dan melihat Roscoe di pom bensin. Di depan Roscoe, Kaji menfitnah dan memanggil Jack sebagai pembunuh. Kaji juga menyangka bahwa Jack telah membunuh sekelompok warga sipil di Baghdad. Roscoe menolak untuk mendengarkan celotehan si KJ, meskipun KJ mengeklaim bahwa dia hanya mencoba untuk menjaga Roscoe. Di dalam bar, Jack mengetahui bahwa Spivey telah pergi keluar kota dengan beberapa orang Spanyol. Tetapi ketika ia masuk mobil, Jack menyadari bahwa dia sedang diikuti. Kemudian Jack mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat dan membawa mereka ke tempat yang sangat sepi. Ketika jarak dengan si penguntit agak jauh, Jack mengambil kesempatan untuk melompat di semak-semak. Dan saat kedua orang Spanyol itu memeriksa mobil kosong di tempat Jack melompat keluar, Jack menyelinap dari belakang dan menembak langsung mati kedua orang Spanyol itu. Jack pun mengeluarkan sarung tangan yang ia ambil dari dalam bar. Dia menemukan sekepok uang tunai di saku mereka. Sayangnya dia juga menemukan Spivey yang telah tewas di bagasi mobil milik kedua orang Spanyol itu dengan peluru di antara kedua matanya. Dan cerita pun berlanjut. Nah oke, beginilah ulasan episode ketiga dari film Richard ini. Melihat semua bukti mengarah kepada Kleiner yang bersalah. Akan tetapi apakah benar Kleiner adalah dalang dari balik kasus ini semua? Karena dasarnya Kaji juga berpotensi sebagai dalang di balik semua ini. Siapakah karakter yang sebenarnya bersalah di sini? Ikuti terus kelanjutan alur cerita film Richard di channel MDku. Terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.